Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan yang pastinya harus selalu semangat. Baik, pada pagi ini kita melanjutkan kembali untuk mata pelajaran pendidikan Al-Islam, yaitu pada bab 3 materi tentang adil dan istiqomah. Mari kita simak pembahasan yang pertama. Pada materi yang pertama yaitu tentang adil. Apa itu adil, anak-anak? Adil berasal dari bahasa Arab yaitu adilun, yang artinya seimbang. Sedangkan menurut istilah diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima atau memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, dan menghukum yang jahat sesuai kesalahan dan pelanggarannya. Adil bukan berarti harus sama ya anak-anak, tetapi adil itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Apakah ada yang tahu contohnya seperti apa? Misalnya seperti seorang keluarga mempunyai 3 orang anak. Anak pertama sekolah di SMP Muhammadiyah. Anak kedua sekolah di SD Muhammadiyah, dan anak ketiga sekolah di TK Aisyah. Orang tua memberi uang saku masing-masing 10.000 untuk anak yang bersekolah di SMP, dan 5.000 rupiah untuk anak yang bersekolah di SD, dan 2.000 rupiah untuk anak yang bersekolah di TK Aisyah. Jika dilihat jumlah uang sakunya, terlihat sangat berbeda ya. Namun, pemberian uang yang berbeda ini bukan berarti orang tua tidak adil. Namun, justru dengan memberikan yang berbeda itu menandakan orang tua adil. Mengapa seperti itu, anak-anak? Karena disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda di antara ketiga anaknya. Kakak yang SMP kebutuhannya lebih banyak. Oleh karena itu, uang sakunya lebih besar dibandingkan dengan adik yang kedua dan adik yang ketiga. Begitu pula yang kedua, kebutuhannya sedikit lebih banyak daripada adik yang ketiga. Oleh karena itu, diberi uang saku sebesar 5.000. Dari sini kita dapat melihat ya anak-anak bahwa perbedaan yang terdapat pada jumlah uang saku yang ibu berikan kepada ketiga anaknya tidak menandakan bahwa ibu tidak adil, tapi ibu memberikan uang saku sesuai dengan kebutuhan ketiga anaknya. Nah, jadi perlu diingat ya anak-anak, jika kalian di rumah diberikan uang saku yang jumlahnya berbeda dari kakak kalian, bukan berarti ibu kalian tidak adil, tapi ibu memberikan uang saku sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan perlu diingat kembali bahwa adil itu tidak harus berarti sama rata, namun juga harus menempatkan sesuatu sesuai pada kondisi dan kebutuhan kita anak-anak. Seperti yang ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pada suatu hari, ibu menyiapkan bekal untuk kedua anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Jika dilihat, bekal kedua anaknya terlihat sama, namun ada sedikit perbedaan yaitu pada jumlah porsi dari bekal mereka. Namun bukan berarti ibu berlaku tidak adil.
Ibu hanya menyiapkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian ibu pun mengantarkan kakak dan adik ke sekolah. Kakak dan adik membawa bekal sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Apakah ibu sudah adil? Ya, berlaku adil bukan berarti sama, tetapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama ya anak-anak dalam hukum Islam. Dalam ajaran Islam tidak membeda-bedakan berdasarkan kedudukannya. Tidak ada perbedaan antara miskin atau kaya, tua atau muda. Karena ketika seseorang melakukan kebaikan, maka akan Allah balas juga dengan pahala dan penghargaan yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Namun, begitu juga sebaliknya, jika seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatan dosa, maka akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan dan pelanggaran yang telah dia lakukan. Inilah yang disebut sebagai adil ya anak-anak, yaitu Allah membalaskan sesuai dengan perbuatan dan apa yang mereka lakukan. Balasan Allah yang berbeda ini membuktikan bahwa Allah adalah Maha Adil, yaitu memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah secara bahasa artinya tegak lurus, atau dapat juga diartikan sebagai teguh pendirian. Dan jika menurut istilah, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekaligus menghadapi tantangan dan godaan. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu istiqomah ya anak-anak dalam menjalankan perintah Allah. Orang yang memiliki sifat istiqomah akan mendapat keberhasilan dalam meraih cita-cita, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Yuk, mari kita simak bersama-sama ya video tentang sifat istiqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum mau pergi ke kajian juga, Pak? Iya, Tat. Alhamdulillah. Saya doakan semoga antum istiqomah. Amin. Terima kasih, Tat. Tapi, Tat, saya boleh tanya sesuatu nggak? Tanya apa? Pahala seperti apa yang bakal didapat bagi mereka yang istiqomah di jalan Allah? Di Al-Quran, surat Fussilat ayat ke-30, Allah menjadikan surga kepada siapapun yang istiqomah berada di jalannya. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Quran, surat Fussilat ayat 30. Nah, jadi mengamalkan sikap istiqomah ini tidak mudah anak-anak, butuh niat yang kokoh dan kesungguhan hati. Banyak sekali godaan dan tantangan yang datang dari diri maupun lingkungan sekitar. Godaan dan tantangan diri ini misalnya seperti rasa malas, takut, dan cemas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan godaan dari luar, misalnya seperti ajakan teman untuk melakukan pelanggaran nih terhadap peraturan sekolah atau melanggar peraturan ajaran Islam. Nah, jadi anak-anak, rasa malas yang timbul dalam diri itu semisal seperti anak-anak menjalankan sholat. Terkadang pasti ada rasa malas kan? Rasa malas, rasa capek. Apalagi jika ada teman yang mengajak bermain. Terus kita lupa deh untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita harus memiliki sifat istiqomah ini anak-anak. Sifat di mana kita harus teguh pendirian kita. Sebelum bermain harus melaksanakan sholat terlebih dahulu. Dan juga anak-anak, ketika ada teman kita yang mengajak kita untuk melakukan pelanggaran baik di sekolah ataupun di luar sekolah, kita tidak boleh tergoda apalagi sampai terpengaruh anak-anak. Untuk itu kita harus menanamkan sifat istiqomah kita agar tidak mudah tergoda dengan perbuatan-perbuatan dosa. Seperti pada cerita Rasulullah anak-anak, di mana Rasulullah mengalami banyak sekali godaan dan ujian yang menimpanya. Namun Rasulullah tetap istiqomah, tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Walaupun begitu beratnya Rasulullah menjalankan istiqomah ini anak-anak, namun dengan istiqomah ini memberikan banyak sekali hikmah dan keistimewaan bagi orang-orang yang menjalankannya. Keistimewaan dan juga manfaat yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun akhirat jika kita menanamkan sifat istiqomah ini anak-anak, yaitu yang pertama, selalu dilindungi Allah dengan dijaga oleh malaikat. Yang kedua, dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Yang ketiga, mendapat kesuksesan di dunia dengan tercapainya cita-cita. Yang keempat, yaitu mendapat kenikmatan di akhirat berupa syurga. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini mengenai tentang adil dan juga istiqomah. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan juga hikmah dari pembelajaran pada hari ini dan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Selalu semangat menjaga kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.